Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Setiariswanto, kelas 11 akuntansi 2. Saya akan mempresentasikan magang saya di BKAD Unit 18. Sejarah singkat BKAD. BKAD yaitu Badan Kerjasama Antar Desa, muncul tanggal 30 April 2007 di mana mantan Presiden SBY secara langsung meluncurkan program ini di Kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPN Mandiri merupakan program untuk mengatasi kemiskinan, khususnya yang terkait pemberdayaan masyarakat atau community development. Seiring berjalannya waktu, program-program ini ikut bergabung seperti P2DKT, PPIP, PUAP, PSEW, dan pariwisata. Program bantuan pemberian modal usaha ini digulir selama 3 tahun anggaran. Selain memberikan dana, perbuliran pemerintah juga melaksanakan program pendamping yang berupa bantuan teknis dalam rangka memanfaatkan dana tersebut. Selain itu, ada juga program yang dikenal dengan P2KP, Program Penanggulangan Krisis. P2KP, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, di bawah naungan Departemen Pekerjaan Umum. Struktur organisasi BKAD di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yaitu pegawainya Yurdawati sebagai Ketua BKAD, Mei Setiawan sebagai Sekretaris BKAD, Yuni Fatmawati Bendahara, Insinyur Dr. Setiawati sebagai Ketua UPK, Soni Safitri sebagai Sekretaris UPK, Vika Kamelia Utami sebagai Bendahara UPK. Sarana dan prasarana yang terdapat di BKAD mulai dari komputer, isi steker, printer, papan tulis, nota kontan, lemari map, kwitansi, kalkulator, buku, amplop, pena, pensil penghapus, tip X, tinta printer, pelubang kertas, stempel, penjepit kertas, penggaris, dan sebagainya. Perincian tugas pegawai antara lain: ketua memimpin PNPN dan mengikuti semua rapat, sekretaris membantu pemimpin dalam administrasi dan mencatat semua kegiatan atau acara, bendahara menerima hasil dari usaha, karyawan yang lain berupa karyawan kantor melayani pembelian pupuk, pembayaran hutang, dan lain-lain. Peraturan dan tata tertib BKAD. Pertama, jam 07.30 sampai di kantor. Yang kedua, disiplin. 3, bertanggung jawab. Keempat, bertutur kata sopan. Kelima, melayani masyarakat dengan baik. Keenam, rajin. Ketujuh, pulang dengan tepat waktu. 8, saling menghormati. 9, saling kerjasama. Visi dan misi BKAD. Visi PNPN Mandiri Pedesaan, yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat tanpa kekurangan. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi: meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Yang kedua, pelembagaan pengintegrasian pembangunan partisipatif. Yang ketiga, pengaktifan fungsi dan peran pemerintah lokal. Yang keempat, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Yang kelima, pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Pengalaman prakerin. Dengan selesainya praktek kerja industri ini kurang lebih selama 3 minggu, saya sebagai penulis belajar memang tidak harus dilakukan di dalam kelas. Kita masih bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan di luar sana yang bahkan belum pernah kita ketahui sebelumnya. Pengalaman saya selama menjalankan prakerin. Pertama, dapat menginput data ke dalam komputer, menginput data operasional BKAD menurut nomor kas, mengetahui cara melengkapi proposal SPP, menulis identitas peminjam kelompok SPP seperti kartu keluarga, jumlah pinjaman, dan lain sebagainya. Melakukan sertifikasi setiap dusun, yaitu melakukan kunjungan dan melihat keadaan setiap dusun yang mana dusun tersebut dapat dibantu oleh kegiatan BKAD seperti pembuatan drainase, bangunan maupun jalan. Hambatan dan pemecahan. Hambatan-hambatan antara lain yang pertama kurangnya pengalaman, yang kedua kurangnya keterampilan, yang ketiga kurangnya pengetahuan, dan keempat kurangnya menguasai peralatan kantor. Selama menjalani praktek kerja industri atau prakerin, terdapat banyak sekali hambatan-hambatan, di mana itu selama prakerin saya mendapat begitu banyak ilmu dari cara-cara mengisi daftar SPP, dan selama prakerin juga saya telah beberapa kali melakukan pencairan dana ke berbagai desa, mengisi data RTM, menginput data operasional BKAD, dan lain sebagainya. Saran-saran untuk bagi pihak perusahaan antara lain harus lebih tegas lagi terhadap karyawan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, selalu memberikan nasihat, pengalaman yang bermanfaat, lebih memperhatikan perkembangan siswa-siswi yang dalam menjalankan prakerin. Bagi pihak sekolah, selalu memberikan tempat prakerin yang memberikan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi siswa-siswi, memberi arahan kepada siswa-siswi agar dapat berperilaku baik dan sopan saat melakukan prakerin, dan juga untuk kedepannya bagi adik kelas, kalian harus lebih rajin dan disiplin untuk mengikuti pelajaran sekolah agar pada saat melakukan prakerin kalian tidak terlalu kesulitan.